Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah ragi, saudara. Ya, singkat aja, saudara ya. Nah, ini, saudara, tema ini sebenarnya atau tentang ragi ini itu bisa sangat panjang, saudara ya. Sebenarnya nggak cukup 30 menit. Tapi saya akan coba, saudara ya. Dan ini bukan pelajaran tentang membuat roti ya, saudara ya. Tapi ini pelajaran tentang arti secara ragi secara rohani yang penting kita sebagai orang percaya itu untuk mengetahuinya, saudara. Saudara, untuk para wanita dan ibu-ibu yang biasa masak kue, saudara ya, pasti ngerti bahwa ragi itu adalah suatu bahan adonan yang dicampurkan pada tepung terigu biasanya ya. Sehingga tepung itu akan mengembang dan ketika didiamkan beberapa saat itu akan ya mengembang penuh, saudara ya. Dan akan tiba saatnya kalau sudah besar gitu akan dipanggang, dibakar sehingga menjadi roti yang enak, saudara, yang bisa dimakan, saudara. Saudara, ragi itu sangat kecil dan halus dan harus diaduk sampai kamir seluruhnya ke dalam tepung ya. Dan prosesnya, saudara, saya tidak terlalu banyak tahu, saudara ya. Tapi yang saya tahu ketika ragi itu tercampur pada tepung, maka adonan itu akan mengembang, saudara ya. Dan di dalam dunia rohani demikian juga, saudara. Ragi itu adalah sesuatu yang kecil, yang tersamar, yang halus, tapi itu dapat memberikan pengaruh yang besar, saudara ya. Dan ada beberapa jenis ragi di dalam Alkitab yang kita mau gali saat ini, saudara. Yang pertama adalah ragi yang lama. Nah, kita buka di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, saudara. Saya bacakan di sini ya. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8-nya, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan pada ayat-ayat tadi, saudara ya. Kalau kita lihat ayat 6, ya, konteks dari ayat ini adalah tentang adanya suatu hal yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Itu kita bisa baca sebelumnya di ayat 1 sampai 5, saudara. Di sini Rasul Paulus itu memperingati jemaat di Korintus akan sikap mereka yang toleran terhadap adanya suatu dosa percabulan yang terjadi, saudara. Yaitu adanya seorang yang hidup dengan istri ayahnya, saudara. Nah, saudara, Paulus itu tidak mau hal itu dibiarkan karena itu akan dapat merusak jemaat, saudara. Nah, bagaimana kalau itu dibiarkan, saudara? Nanti ada hal-hal yang lain bisa terjadi, saudara. Nah, mereka akan membiarkan terus, saudara. Nah, sikap mereka yang kompromi ini yang Paulus katakan sebagai ragi yang lama, saudara. Nah, ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan baru, saudara. Saudara, ragi lama itu berbicara mengenai tabiat dosa atau kecenderungan dosa atau pengaruh-pengaruh yang berasal dari sebenarnya manusia lama, saudara. Ya, yang manusia lama itu dengan segala dosa dan hawa nafsu yang menyertainya, saudara. Itu bisa menjadi ragi, saudara. Nah, dari mana memang ragi lama itu berasal? Itu dari manusia lama, saudara. Mungkin ada yang bertanya, lah bukankah kita ini ciptaan baru? Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul, saudara. Nah, seperti kita ketahui, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi lahir baru, saudara. Kita menjadi manusia yang baru. Kita dilahirkan kembali menjadi roh yang baru dan bersatu dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, manusia lama kita sebenarnya di mana, saudara? Ya, itu sudah tersalibkan sebenarnya dengan Kristus, saudara. Ya, jadi itu kita bisa baca di Roma 6 ayat 6, saudara. Nah, tetapi saudara, yang ada menjadi situasi itu, saudara, jiwa kita itu ketika kita diselamatkan itu masih yang lama, saudara. Itulah yang harus diperbarui. Dan kalau tidak diperbarui, saudara, maka manusia lama itu masih bisa muncul dan memengaruhi, saudara. Nah, kita buka di Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, dalam ayat yang baru kita baca tadi, saudara ya, dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Itu yang saya maksud, saudara. Manusia lama itu bisa muncul, dan itu harus ditanggalkan kita muncul. Harus dibuang. Kalau manusia lama dibuang, otomatis pengaruh atau tabiat dosa dari manusia lama itu akan juga ikut terbuang, saudara. Ya, turut lenyap. Nah, bagaimana membuangnya? Kita lihat di ayat 23 tadi, saudara, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, saudara. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya itu, saudara ya, renewed in the spirit of your mind, saudara. Jadi, pikiran kita nih, atau jiwa kita ini harus mengalami pembaruan, saudara. Nah, bagaimana supaya dibarui? Yaitu harus makan firman dan ada persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Pastor Desi seringkali menyampaikan pelajaran ini ya, saudara ya. Roh kita itu perlu makan firman Tuhan, supaya kuat dan perkasa. Nah, kalau roh kita kuat itu, jiwa kita akan kuat, saudara. Dan tubuh kita ini akan dapat dikendalikan, dikuasai, saudara. Tapi sebaliknya, kalau roh kita itu tidak makan firman, ya, maka roh kita tuh akan jadi lemah, saudara. Dan jiwa kita itu akan menjadi liar. Dan apa yang menjadi keinginan tubuh itu atau daging itu akan dituruti, saudara. Dan disitulah manusia lama, ragi lama itu akan muncul, saudara. Nah, sampai di sini, saudara ya, sudahkah kita memberikan roh kita itu dengan firman Allah? Ya, apakah jiwa kita ini saat ini kita punya jiwa yang kuat atau jiwa kita merasa lemah, saudara? Sudahkah kita makan firman Tuhan secara teratur, saudara ya? Hati-hati, saudara ya, kalau kita lemah, maka manusia lama itu akan muncul, saudara. Dan kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Dan pastikan kita makan firman Tuhan secara teratur ya, saudara. Maka roh kita ini akan kuat dan perkasa, dan jiwa kita akan kuat juga, saudara. Nah, saudara, kalau roh kita kuat, kita dapat membuang ragi lama itu, karena itu ada di manusia lama ya. Dan kita akan menjadi adonan baru, menjadi roti yang tidak beragi. Nanti kita akan bahas ayat itu ya. Tapi masih di ayat 7, saudara ya. Dikatakan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Nah, saudara, ketika manusia lama itu kita biarkan hidup ya, maka segala pengaruh keburukan dan kejahatan pasti akan terjadi dan akan menguasai dan mengembang dalam kehidupan kita. Seperti ragi yang dalam tepung tadi, saudara, itu kan mengembang, saudara, bisa. Dan bisa terjadi dari satu dosa akan kepada dosa yang lain, dan berikutnya, dan seterusnya, saudara. Seperti di jemaat Korintus ini, saudara ya, ragi ini, Paulus bilang itu ragi ya, saudara. Karena mengkompromikan hal percabulan sebagai sesuatu yang biasa. Dan ketika itu mengembang, itu bisa berbahaya buat jemaat, saudara. Ya. Contohnya, saudara, di Amerika ini, saudara ya, hidup bersama tanpa nikah itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Dan itulah ragi, saudara. Sangat halus masuknya, saudara. Pertama-tama dulu ya, itu pasti nggak mungkin, saudara. Orang tanpa nikah di Amerika zaman-zaman dulu tuh sesuatu yang memang mereka akan tolak, saudara ya. Itu akan dinyatakan dosa. Tapi sekarang enggak, saudara. Nah, bahkan ada orang Kristen juga menganggapnya wajar, saudara. Dan bahkan juga ada gereja-gereja yang menganggapnya biasa. Nah, saudara, kalau itu diteruskan, saudara, nanti apa? Sekarang kan sudah terjadi, saudara. Ya, aborsi dianggap biasa. Pernikahan sesama jenis dianggap biasa. Itu mengembang, saudara. Itu ragi yang masuk, saudara. Baik, bayangkan ya. Berbahaya sekali kalau ragi itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ayat firman Tuhan ini menyatakan buanglah ragi lama ya dengan keburukan dan kejahatannya. Nah, sekarang di ayat selanjutnya, apa maksud menjadi adonan baru roti yang tidak beragi? Nah, saudara, itu artinya manusia baru itu dapat sepenuhnya beroperasi dalam hidup kita. Kita menjadi roti yang tidak beragi. Itu artinya manusia lama kita ditanggalkan. Jadi yang tinggal adalah manusia baru, saudara, yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Itu kita bisa juga lihat di ayat 8 ya. Sebab itu, saudara,
Jangan lagi manusia lama itu kita biarkan, itu harus dibuang, ya. Dan kalau dibiarkan, itu akan menghalangi, ya, manusia baru kita itu beroperasi dan hidup di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, tentang ragi ini saya ada cerita nih, saudara. Suatu hari, kalau di Amerika itu ada tempat groceries yang tempat belanja yang menjadi salah satu favorit saya dan istri, saudara ya. Namanya Trader Joe, saudara. Kita suka ke sana karena di sana banyak dijual yang produk-produk unik yang di tempat lain tidak dijual, dan produk-produk itu rasanya enak sekali, saudara. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu, ketika kami ke sana tuh ada produk roti croissant, ya, saudara ya, coklat itu enak banget. Tetapi roti yang dijual itu bukan roti yang sudah jadi, saudara, tapi berupa adonan dan ditaruh di tempat dingin. Dan itu sampai bisa dimakan itu harus dibakar dulu, tapi adonan itu harus didiamkan selama 6 sampai 9 jam, saudara. Ya. Jadi taruh di luar, ditunggu sampai 9 jam atau 6 sampai 9 jam. Nah, itu bentuknya kecil, saudara ya. Tapi ketika sampai 6 jam atau 9 jam itu jadi gede, saudara. Dan itulah kita tahu bahwa saatnya itu akan segera dibakar. Dan ketika dibakar itu menjadi roti yang enak sekali, saudara. Tapi dari pengalaman ini, saudara ya, saya mengerti, saudara. Ragi di adonan itu bisa mengembang, saudara ya, kalau ditaruh di suhu ruangan, saudara. Kalau di tempat dingin dia nggak mengembang, di tempat panas juga enggak, saudara. Nah, saudara, ragi lama itu atau keburukan dan kejahatan itu akan bisa berkembang, saudara, kalau hidup orang itu ada di tempat yang suhu ruangan, artinya tidak dingin, tidak panas, atau yang dikatakan suam-suam kuku, saudara. Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 16, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini perkataan Tuhan untuk jemaat di Laodikia, saudara ya. Mereka ini, saudara, orang yang percaya Tuhan, tapi hidupnya itu suam-suam kuku. Enggak dingin, enggak panas, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kalau kehidupan kita itu suam-suam kuku, itu ragi lama itu bisa berkembang, saudara. Di suhu seperti itu. Kalau di dingin enggak berkembang, panas juga enggak. Tentu saja Tuhan akan muntahkan, ya, ragi yang lama itu yang berasal dari manusia lama dengan segala kejahatan dan dosa itu, saudara. Jadi jangan biarkan kita menjadi suam-suam kuku, tapi selalu panaslah, saudara. Berapi-api dalam Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan yang panas bagi Tuhan, fungsi atau pengaruh dari ragi lama ini itu akan tidak berfungsi dan akan mati, saudara. Nah, itu yang pertama tentang ragi yang lama, saudara. Nah, yang kedua itu ragi orang Farisi, saudara. Kita buka di Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, saudara, tadi kita telah belajar, saudara, tentang ragi lama, yaitu tentang pengaruh atau tabiat dosa yang berasal dari manusia lama yang masuk, yang kita izinkan bekerja, saudara. Nah, kita sekarang belajar tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, orang Farisi dan Saduki ini adalah orang yang punya pengaruh besar di bidang keagamaan dan politik di bangsa Israel pada zaman itu ya. Mereka itu sangat paham kitab suci dan banyak kaum Farisi ya, juga Saduki menjadi imam dan pengajar hukum-hukum Taurat, saudara. Dan saudara, Tuhan Yesus di sini memperingati murid-muridnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Kenapa, saudara ya? Apa itu ragi orang Farisi dan Saduki, saudara? Ragi orang Farisi dan Saduki itu adalah suatu pengaruh buruk yang jahat yang keluar bukan karena pengajaran mereka ya, tetapi karena sikap hati mereka nggak benar, saudara. Nah, pada dasarnya apa yang diajarkan orang Farisi itu sebenarnya baik, saudara ya. Nah, kita bisa baca di Matius 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan.
Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, Saudara, Tuhan Yesus di sini menyatakan turuti dan lakukan seperti yang mereka ajarkan. Itu membuktikan bahwa pengajaran dari orang-orang Farisi Saduki ini oke, itu baik, Saudara. Tapi Tuhan juga berkata, jangan kamu turuti kelakuannya. Kenapa, Saudara? Karena mereka tidak melakukan seperti yang mereka ajarkan. Saudara, itu karena mereka punya sikap hati ya, punya hati yang nggak benar, Saudara, yang jahat. Sehingga itu bisa menjadi ragi bagi orang yang menerima pengajaran dari mereka. Nah, kita lihat ya berapa hal di dalam kehidupan orang Farisi Saduki ini, Saudara ya. Yang pertama, Saudara, mereka itu munafik, mengajarkan tapi tidak melakukan. Mereka itu sombong, Saudara, merasa lebih rohani daripada orang lain, ya, merasa lebih benar dari orang lain. Saudara bisa lihat contohnya waktu doa antara orang Farisi dan pemungut cukai ya, itu ada di Lukas 18 ayat 11 sampai 12, Saudara. Jadi, saya bersyukur saya tidak seperti orang lain seperti itu, Saudara. Itu orang-orang Farisi, Saudara. Yang ketiga, mereka itu suka dipuji, Saudara. Ya, mereka memamerkan perbuatan baik mereka, Saudara. Contohnya, doa di tempat umum supaya bisa dilihat orang, Saudara. Nah, mereka itu lebih mengutamakan juga aturan atau hukum itu, Saudara. Tetapi inti dari hukum yaitu mereka abaikan seperti keadilan dan kasih, Saudara. Makanya kita lihat orang Farisi itu suka sekali menghukum, menghakimi, Saudara. Dan sama sekali tidak ada kasih. Dan yang kelima, mereka itu lebih mengutamakan menjadi ahli dan hafal Alkitab, Saudara, daripada datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan, Saudara. Saudara, apakah ada kemiripan kita, Saudara, dengan orang Farisi Saduki yang baru saya sebutkan tadi, Saudara? Hati-hati, Saudara, jangan kita kena ragi orang Farisi ini. Nah, Saudara, bagaimana mengatasinya? Saudara, tidak lain ya, kita harus sungguh bertobat, dengarkan dan lakukan firman. Jadi bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman, Saudara. Kita harus datang dan juga bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, baik, nggak ada baik juga Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dan kejarlah kasih, Saudara. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka ragi orang Farisi ini itu bisa lalu dalam hidup kita, Saudara. Nah, yang ketiga, ragi pengajaran sesat, Saudara. Kita buka di Galatia 5 ayat 7-9. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, ini Saudara ya. Ini surat Paulus untuk jemaat di Galatia. Ada sesuatu pengajaran pada saat itu yang masuk yang menyebabkan jemaat Galatia itu menyimpang dari kebenaran, Saudara. Ajaran ini mengajarkan jemaat Galatia untuk melakukan sunat dan peraturan hukum Taurat, ya, di samping kasih karunia, supaya dapat dibenarkan di hadapan Allah, Saudara. Nah, jelas di sini Rasul Paulus itu menolak, karena di Galatia 2 ayat 16 itu dia tulis, Saudara ya, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Manusia itu hanya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, Saudara. Cuman itu. Jadi kita ini dibenarkan bukan karena melakukan hukum, bukan perbuatan baik kita, tapi hanya karena iman, Saudara. Nah, ajaran ini, Saudara ya, sepertinya halus gitu ya. Tapi ini berbahaya, Saudara. Karena ajaran ini mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Nah, perhatikan, Saudara. Hati-hati kalau kita mendengar pengajaran seperti ini ya. Saya pernah mendengar di YouTube juga ada itu, Saudara. Mix antara hukum Taurat dan kasih karunia. Ragi itu kecil dan halus ya. Dan kalau pengajaran itu sampai masuk, Saudara, saya pernah ngalamin juga. Membuat saya tuh bingung. Rohani itu sebenarnya gimana? Bertumbuh tuh bingung. Dan saya tidak mengalami pertumbuhan, Saudara. Itu bisa seperti itu, Saudara. Dan khususnya di akhir zaman ini, akan ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk lebih banyak lagi. Saudara. Sekarang aja udah banyak, Saudara. Tapi lebih lagi nanti. Karena ada guru-guru palsu, Saudara. Ya,
banyak nanti. Nah, kalau kita tidak waspada, saudara, kita itu akan mengembang dan membuat kita tuh akan tersesat, saudara, dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bagaimana mengatasi ini, saudara? Kita harus terus minta pimpinan Roh Kudus dalam segala hal sebenarnya. Ya, even ketika kita mendengarkan khotbah atau pengajaran, minta Roh Kudus yang menjelaskan, bukan pikiran kita sendiri, saudara. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dengan Roh Kudus kita aman, saudara. Dia pasti akan kasih tahu, saudara. Ya, seperti itu. Itu jadi tentang ragi berupa pengajaran sesat. Nah, yang terakhir, saudara, yang keempat, saudara. Kerajaan sorga itu seumpama ragi. Nah, mari kita buka Matius 13 ayat 33. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara, dulu saya sering kalau mendengarkan pengajaran tentang ragi ya, saudara, yang saya tahu nih, saudara, membaca juga ya, yang ada di pikiran saya itu ragi itu lebih banyak tentang dosa, kejahatan, saudara ya, seperti itu, pengaruh-pengaruh buruk, saudara. Tetapi firman ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan seperti ragi, saudara. Nah, pastinya bukan ragi atau pengaruh ya yang membawa kejahatan atau keburukan, tapi ini akan membawa kepada kekudusan dan kebenaran, saudara. Jadi ini beda, saudara ya. Saudara, seringkali Tuhan Yesus memang menyampaikan perumpamaan ya tentang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, seperti harta yang terpendam, saudara. Tapi tadi kita baca bahwa ini seperti ragi yang diadukan ke dalam tepung sampai kamir seluruhnya. Nah, kita pernah mendengar, sudah belajar dan tentang kerajaan Allah ini. Apa itu, saudara? Nah, definisi kerajaan Allah ini saya ulangi, saudara ya, supaya kita merefresh. Kita punya pengetahuan ya. Mari kita buka di Roma 14 ayat 17 dan 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, saudara, dari ayat yang kita baru baca tadi itu cukup straightforward, saudara. Sangat jelas sekali, saudara. Bahwa kerajaan Allah itu adalah berupa kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Yang semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita kembali kepada ayat Matius 13 ayat 33 tadi, kerajaan Allah itu seperti ragi yang diadukkan, yang dicampur, yang dimix ke dalam tepung sehingga kamir seluruhnya. Saudara, kalau kita mau mengalami namanya kerajaan Allah, itu harus kita mengalami kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita, saudara. Dan bukan sekedar masuk, dikatakan diaduk sampai kamir. Sekali lagi sampai kamir, itu harusnya terserap, tercampur secara sempurna maksudnya ke dalam seluruh area kehidupan kita, saudara. Nah, ragi yang tidak teraduk secara sempurna tidak akan menghasilkan roti yang baik, saudara. Ya, tidak akan mengembang secara benar, secara sempurna, dan menjadi roti yang bantet, saudara. Ya, saya nggak mau makan roti bantet, saudara. Saudara pasti demikian juga kan? Nah, saudara, di area kehidupan kita, saudara, adakah kita belum menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah ada area-area kehidupan kita yang kita mau keep sendiri, saudara ya, tersembunyi dan untuk diri kita sendiri? Kita tidak izinkan Roh Kudus, kita tidak mau Allah campur tangan, kita nggak mau, maksudnya ini saya aja gitu, saudara. Hati-hati, saudara ya, itu bisa memang berupa dosa, bisa kesenangan duniawi kita yang menyesatkan. Dan itu bisa membawa kepada kehancuran, saudara. Apakah itu bisa berupa uang kita, harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ya, bahkan kepahitan, dendam, masa lalu kita. Kita mau keep itu, saudara. Kita nggak mau kerajaan Allah itu masuk, ya, mengambil alih. Jangan itu kita keep sendiri, saudara ya. Serahkan semua kepada Tuhan, saudara.
Biar kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Roh Kudus itu kita izinkan masuk mengambil alih seluruhnya. Sampai tadi dikatakan kamir seluruhnya, semuanya kamir. Jadi nggak sebagian, tapi semuanya. Jadi diingatkan lagi saudara, adonan kalau nggak kamir semuanya, itu nggak bisa menjadi mengembang penuh. Saudara. Kalau kita tidak kamir, kita tidak akan berkembang juga dalam kehidupan. Kehidupan rohani kita akan macet, akan bantet, tidak bertumbuh. Dan tapi kalau sampai kamir semuanya, saudara, kita serahkan semuanya, itu kita akan menjadi roti yang sempurna, saudara. Roti yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Jadi, saudara, itulah yang saya mau sampaikan tentang ragi, saudara ya. Sebenarnya ini sangat singkat, saudara ya. Kalau mau didalami, ada banyak lagi tentang ragi, tapi itu bisa sangat panjang, saudara. Saya tidak akan panjangkan, saudara. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ada 4 ragi yang baru kita bahas tadi. Ragi yang lama, yang berasal dari manusia lama. Ragi orang Farisi dan Saduki, ragi pengajaran sesat, dan kerajaan Allah sebagai ragi, saudara. Yang kedua, ragi yang lama itu berasal dari manusia lama kita. Kita harus tanggalkan manusia lama kita itu, saudara. Dan mengenakan manusia baru. Kalau manusia lama masih tinggal, manusia baru itu susah atau tidak bisa beroperasi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ragi orang Farisi itu dapat membuat kita menjadi orang Farisi yang munafik, saudara ya. Yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Yang sombong, yang suka pamer, suka menghakimi. Dan nggak mau datang sama Tuhan lagi, saudara. Hati-hati dapat ragi ini, saudara. Biar kita lakukan firman, kejarlah kasih, dan selalu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan senantiasa, saudara. Dan yang keempat, kerajaan Allah itu sebagai ragi, biarlah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Roh Kudus itu sungguh menguasai kita di dalam seluruh area kehidupan kita. Jangan ada satupun yang kita sisakan. Semuanya kasih kepada Tuhan. Maka saudara, hidup kita akan menjadi penuh dengan kemurnian dan kebenaran, dan akan tak bercacat dan sempurna di hadapannya, khususnya menjelang Tuhan datang nanti, saudara. Demikian, saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Amin, saudara.